Banyak orang punya mimpi tapi nggak pernah ditulis. Di video ini gue akan share pengalaman gue dari umur belasan sampai ke umur 31 ini, dan 80% mimpi gue itu tercapai. Dan salah satu yang menjadi hipotesis gue adalah karena dari umur belasan gue sering menulis mimpi gue. Tapi sebelum masuk ke pengalaman gue, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah mimpi akan lebih besar probabilitasnya tercapai jika ditulis? Dan apakah ini didukung oleh sains? Buat yang belum kenal, nama gue Ogut. Gue seorang content creator dari muda cuma sekali dan seorang business owner. Alhamdulillah di umur 31 tahun ini gue udah ngerasa hidup gue sangat nyaman. Gue bukan orang yang paling kaya, gue gak punya sport car, tapi gue ngerasa semua kebutuhan gue udah terpenuhi, bahkan gue udah bisa mendapatkan kenyamanan yang gue suka. Balik lagi ke menulis mimpi. Gue udah sempet research, ternyata menggambar atau menulis mimpi itu didukung oleh sains. Yang dimana menurut sains, jika kalian itu sering menggambar atau menulis mimpi kalian, dan pastinya bekerja untuk mendapatkan mimpi tersebut, dapat meningkatkan probabilitas kalian mencapai mimpi-mimpi tersebut. Gue akan kasih tahu beberapa riset yang mendukung ini. Riset yang pertama, menurut Dr. Gail Matthews dari Dominican University of California, Goal Setting Study nama studinya ya. Dr. Matthews melakukan sebuah studi yang melibatkan 267 peserta. Kesimpulan dari penelitian tersebut, kalian bisa cari-cari juga di Google. Menuliskan atau menggambarkan impian dan tujuan membantu memperjelas apa yang sebenarnya kalian inginkan. Proses ini memaksa kalian untuk merumuskan keinginan kalian dengan jelas dan ringkas, sehingga memudahkan kalian mengembangkan rencana untuk mencapainya. Ditekankan lagi, individu yang melakukan penggambaran atau penulisan mimpi, mereka memiliki probabilitas 42% lebih tinggi untuk mencapai mimpinya dibandingkan mereka yang tidak pernah menulis dan menggambarkannya pada buku atau apapun itu, dan dibandingkan mereka yang punya target jelas tapi cuma ditaruh di pikiran mereka saja. Ini riset yang pertama. Kita lanjut ke riset kedua. Menurut Journal of Applied Psychology, nama studinya adalah Goal Setting and Task Performance Study. Menulis atau menggambar tujuan kalian dapat secara signifikan meningkatkan motivasi kalian serta komitmen kalian untuk mencapai tujuan tersebut. Di jurnal ini mereka membuat sebuah eksperimen beberapa peserta yang menuliskan mimpinya sama yang tidak menuliskan mimpinya. Dan kesimpulannya adalah peserta yang menetapkan tujuan spesifik dan menuliskannya lebih mungkin untuk terus berusaha mencapai mimpi-mimpi tersebut dibandingin orang yang tidak pernah menuliskannya atau menggambarkannya. Nah, efeknya kalau misalnya kalian nulisin, kalian tuh merasa punya tanggung jawab untuk mencapai mimpi tersebut. Itu hasil dari riset kedua. Riset ketiga gue tambahin lagi. Menurut Journal of Personality and Social Psychology, nama studinya adalah Implementation, Intention, and Goal Achievement Study. Menulis atau menggambarkan tujuan kalian itu membantu memfasilitasi perencanaan dan pemecahan masalah yang lebih baik dibandingkan sama orang yang tidak menuliskannya. Lebih lanjut, individu yang terlibat dalam menggambarkan atau menuliskan mimpi lebih mungkin untuk mengantisipasi hambatan dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Hambatan yang di sini yang dibilang adalah hambatan dalam mencapai mimpi tersebut, karena kalian sudah punya goal yang clear. Jadi dari 3 riset tersebut menyarankan untuk kalian menulis mimpi kalian. Nah, sekarang masuk ke pengalaman gue. Kapan gue mulai menulis mimpi? Gue ingat banget pertama kali nulis mimpi itu waktu umur 19 tahun. Zaman itu lagi marak-maraknya buku self-development dan gue sangat senang banget ngebacanya. Contohnya kayak Rich Dad Poor Dad, abis itu ada Richest Man in Babylon, abis itu ada 4-Hour Workweek, dan lain-lainnya. Banyak banget buku yang gue udah baca. Akhirnya mulailah gue menulis mimpi-mimpi gue. Dari punya badan bagus, istri yang gue mau seperti apa, mau punya uang berapa, mobil kayak gimana, dan seterusnya. Hal ini terinspirasi dari gue nonton konten YouTube di tahun 2018 atau 2019 gitu. Ada seorang kreator yang mimpi punya $1 juta. Nah, yang dia lakukan untuk merealisasikan mimpinya sebelum dia punya $1 juta tersebut adalah dia tuh beli cek gitu, cek dari bank. Terus dia tulisin namanya dia, abis itu tulisin dapatnya $1 juta. Dan abis itu dia bingkai, dia pajang di tembok rumahnya dia. Sampai akhirnya di wawancara tersebut dia dapetin $1 juta pertamanya cash. Dari situlah gue terinspirasi untuk menggambar mimpi gue. Terus pertanyaannya adalah gimana cara gue menulis mimpi? Pada saat itu yang gue lakukan adalah gue punya satu dream book. Terus abis itu gue juga suka ngeprint rumah, mobil, tempat kerja waktu dulu yang gue impikan, dan lain-lainnya. Abis itu gue tempelin di meja belajar gue. Untuk buku mimpi tersebut yang gue lakukan adalah gue bisa tulisin apa aja yang gue mau. Terus abis itu gue gambarin. Contohnya misalnya gue mau punya badan bagus, ya gue gambarin orang dengan banyak otot kayak Dragon Ball gitu loh. Salah satu contohnya yang waktu itu gue impikan adalah gue bisa masuk ke consulting firm top 3-nya, yaitu McKinsey, Boston Consulting
Consulting Group, dan habis itu Bain & Company. Jadi gue cari gambar di Google, terus habis itu gue print lobby depannya McKinsey, Boston Consulting, habis itu gue tempelin di meja belajar gue. Nah pertanyaannya, apakah gue masuk ke McKinsey, Boston Consulting, atau Bain? Jawabannya adalah enggak. Tapi ini enggak masuknya karena kesalahan gue sendiri. Jadi gue itu sempat diundang ke tesnya McKinsey karena waktu gue lulus IPK gue dari S2 gue itu 3,87. Gue dapat magna cum laude ya kalau nggak salah, apa summa cum laude gue lupa. Dan gue dapat undangan tes dari McKinsey. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk McKinsey Consulting, itu tuh ada 2 tes. Zaman gue ya, gue nggak tahu sekarang ya. Yang pertama adalah PST test, yaitu problem solving test, dan yang kedua adalah case interview. Nah gue diundang untuk masuk ke problem solving test. Tapi di problem solving test tersebut gue nggak lolos. Jawabannya adalah karena gue ngeremehin dan gue tidak belajar. Gue ngerasa oke, IPK gue udah 3,87 lah, pasti masuk lah McKinsey lah. Tapi ternyata enggak, soalnya susah banget. Ya namanya anak muda ya, masih sosokan gitu lah ya. Gue juga pernah ngelakuin kesalahan itu gitu. Jadi ya nggak masuk deh akhirnya McKinsey-nya. Tapi ternyata gue tetap masuk consulting company juga. Cuman bukan di McKinsey aja. Nanti gue akan jelasin gimana akhirnya dari perjalanan karir gue menjadi consulting tersebut. Secara singkat, digantinya dengan apa. Nah di sisi lain, gue juga pernah mimpi secara big picture waktu gue bangun muda cuma sekali. Waktu gue bangun muda cuma sekali di tahun 2018, gue tuh bener-bener bikin kayak mind map. Muda cuma sekali ini nanti bakal adanya di mana, kontennya apa, nanti bisa jualannya apa, mimpinya punya berapa duit, bla 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 bla. Jadi banyak banget tuh trinya. Nah menariknya adalah mimpi itu gua tulisnya di tahun 2018 di dalam sebuah buku yang gua nggak tahu bukunya di mana. Gua harapannya bisa kasih lihat ke kalian gitu loh. Tapi gue lupa di rumah gue yang di Balikpapan apa yang di sini gitu. Dan karena itu udah lama banget. Dan gua kasih lihat ke temen gue dan temen gue sangat yakin banget sama rencana ini. Dan akhirnya hampir semuanya kejadian. Dari mulai pernah jualan kaos, buka kelas, endorsement, consulting, talent management, akhirnya semuanya kejadian. Alhamdulillah. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kalian mulainya untuk menulis mimpi? Gue punya 3 step untuk kalian. Step yang pertama adalah kalau kalian mau mulai, pertama yang harus kalian lakukan adalah be more specific. Artinya jadi spesifik. Kebanyakan orang itu ngomong cuman di permukaannya doang. Istilah yang kerennya adalah face value-nya doang. Contohnya, gue pengen kaya. Nah orang kebanyakan ngomong saya pengen kaya, saya pengen kaya, saya pengen sukses. Pertanyaannya adalah kayanya itu berapa? Se-M kah? Atau 10 M kah? Contoh lain, gue mau punya rumah gedung atau rumah besar. Pertanyaannya adalah rumah besar tuh berapa meter? Bentuknya kayak gimana? Gayanya pakai gaya apa? Nah kalian harus bisa spesifik. Lebih bagus lagi kalian gak cuma tulis doang secara kata-kata, tapi kalian gambar di buku atau kalian print rumah atau mimpi kalian yang sesuai ada di Google kayak gitu, kalian tempel. Kenapa hal ini penting? Karena kalau kalian kuliah manajemen ada yang namanya SMART goal. SMART itu artinya specific, measurable, achievable, relevant, dan time based. Sebenarnya dengan kalian bikin specific goal, kalian itu jadi bisa ngeliat goal kalian tuh terukur. Terus abis itu kalian bisa lihat goal ini bisa di-achieve atau enggak. Tapi perlu digarisbawahi juga, bentuk dari goal kalian sering digantikan oleh yang lain. Itu digantikannya bisa antara Tuhan, tergantung kepercayaan kalian, atau alam semesta, apapun itulah. Contoh nih, lanjutan dari yang ngomongin consulting tersebut. Waktu gue mau masuknya top 3 tadi, McKinsey, Boston Consulting, sama Bain, akhirnya kan gue nggak dapet tuh. Ternyata goal gue digantikan dengan Big Four Consulting Firm. Dan menurut gue oke-oke aja karena judulnya sama-sama consulting firm. Dan menariknya lagi di Big Four tersebut, leader gue itu ex McKinsey. Dan menariknya lagi, selain gue dapet bos yang ex McKinsey, gue dapet mentor hidup yang ex McKinsey juga. Dia implementation consultant kalau nggak salah di bagian finance. Jadi memang hidup itu menarik. Selanjutnya adalah step 2, kasih time base. Kalian perlu tentuin mau mencapai goals kalian itu di umur berapa. Kasih waktu berapa tahun untuk mencapai hal tersebut, sehingga kalian bisa nentuin checkpoint di masing-masing umur, di masing-masing waktu. Kalian bisa dapetin goals yang kecil-kecil sehingga menggunung sampai akhirnya menjadi goals yang besar. Nah pertanyaannya, kalau udah bikin kayak gini, apakah plannya akan 100% berjalan atau tidak? Jawabannya tidak juga. Contohnya waktu itu gue pengen banget punya uang 1 miliar di umur 25 tahun. Ternyata nggak kesampaian pas umur 25 tahunnya. Malah setelah umur 25 tahun tapi di bawah 30 tahun. Tapi nggak ada masalah. Karena ya balik lagi, hidup itu memang menarik. Cuman ujungnya gue sampai ke titik yang gue mau tersebut. Tapi tanpa kita bikin time base tersebut, kita nggak tahu step-step kecil apa aja yang harus kita ambil. Step ketiga, setelah kalian udah tulis, kasih time base dan lain-lainnya, udah digambar di buku kalian atau ditempel-tempel di tempat tertentu, selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah jangan diliatin setiap hari goalnya. Lihat aja 1 bulan sekali, 1 quarter sekali, jangan sering-sering. Menurut gue, kalau misalnya lu liatin goals tersebut terus-terusan, nanti efeknya adalah lu jadi nggak sabar. Maka dari itu jangan liatin goalsnya itu terus-terusan, biar lu bisa fokus untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas yang mendukung kalian nyampai ke goal tersebut. Harapannya adalah kalau misalnya kalian nggak liatin setiap hari,
pas kalian udah nyampe ke goals tersebut, kalian ngerasain surprise dan bahagianya tuh luar biasa. Sama kayak gue gak pernah ngeliatin terus-terusan goals gue tersebut. Paling gue liatinnya setengah tahun sekali atau 3 bulan sekali. Tiba-tiba pas nyampe, kalian sadar, iya ya gue dari dulu pengen ini nih, tiba-tiba kesampean ya. Wah keren banget nih, kalian jadi bersyukur. Mungkin kalian akan termotivasi ngelihat video ini dan akhirnya kalian warawiri untuk memulai nulis goalsnya kalian di buku atau dimanapun itu. Tapi selalu ingat omongan gue, kesuksesan kalian itu bukan ditentuin sama short term excitement atau semangat yang sifatnya itu jangka pendek, tapi kesuksesan kalian itu ditentukan sama kedisiplinan dan persistence kalian dalam mencapai hal tersebut. Ingat kata gue, motivasi tanpa aksi akan jadi basi.